Hari ini gue kedatangan seorang fashion designer Indonesia yang sudah go internasional. Inilah dia, Rinaldi Yunardi. Mulai dari Madonna, Beyonce, Katy Perry, Nicki Minaj, dan masih banyak lagi sudah memakai karya seorang Rinaldi Yunardi. Di sini Ko Rinaldi juga bercerita tentang penyertaan Tuhan di karirnya dan proses jatuh bangunnya ketika merintis karir di dunia fashion yang akhirnya bisa membawa dia go internasional. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat selalu, itu yang paling penting. Tapi yang pasti ya guys, hari ini gue pengen kasih tahu kalian kalau misalnya kalian suka banget sama baju yang gue pakai dan kalian ngerasa yes, gue juga adalah seorang tetangga yang baik. Gue adalah seorang tetangga yang saling menyangga dan bukan menyanggah. Guys, please get this official merchandise. Langsung aja ke official shop kita di Tokopedia. Namanya DMN Official Merch. Dan atau lu bisa langsung aja nih foto QR code yang ada di sini. Dan ini akan langsung membawa lu ke website-nya kita. Dan langsung beli-beli. Dan jangan lupa juga untuk tag kita kalau misalnya lu udah pakai ya. Tag di Instagram kita dan lain-lain. Anyway, without further ado, ini dia tetangga kita hari ini. Rinaldi Yunardi. Wow. Koyung-yung. Enaknya Koyung-yung, Koyung, Ko Rinaldi, wah banyak banget. Sama aja. Orangnya cuma satu. Cuman satu. Ya cuman satu. Manusia cuman satu. Exactly. Apa yang sudah diberikan Tuhan. Iya kan? Koyung, ini benar-benar sebuah kehormatan banget ya untuk seorang desainer internasional yang karyanya udah dipakai sama Madonna, Lady Gaga, Nicki Minaj, Beyonce, Taylor Swift. Oh my goodness. Kita akan ngomongin ceritanya nanti kenapa bisa sampai dipakai sama mereka. Dan bahkan Nicki Minaj pun sering nge-tag juga ya kalau misalnya sampai Madonna hampir hari ini juga masih nge-tag. Madonna juga? Yes. Wow. Begitu menghargai kan, ini kan kayak kita berkarya dari hati. Iya. Ya kan? Ya sedikit di tag itu ada penghargaan. Iya. Ya menghargai karya kita yang dikenakan. Gitu loh. Jadi ini namanya kita kan saling. Ya. Iya kan? Saling itu saling mendukung. Ya. Iya kan? Bukan talk about bisnis ya. Iya kan? Jadi saling mendukung. Ini itu lebih dari cuman sekedar udahlah kita memenuhi kontrak aja. Enggak, itu lebih gitu karena Koyung-yung memberikan yang terbaik buat Madonna dan Madonna mengapresiasinya dengan nge-tag gitu misalnya. Betul. That's amazing. Oke, tapi sebelum itu gue pengen ngomongin dulu soal logonya Rinaldi Yunardi. Oke, karena logo ini menarik banget nih. Ini logo ini I don't know, ketika gue pertama kali ngeliat logo ini ada busurnya, ada panahnya, habis itu ada sayap atau mungkin yang kayak Caesar Roma itu pakai. Gue pikir pertama itu ternyata itu sayap gitu kan. Yes. Can you tell me more filosofi di balik logo tersebut? Memang perjalanan panjang mencapai sebuah logo. Oke. Karena logo itu buat saya adalah cerminan saya bisa berbicara dengan logoku meskipun sedikit gitu kan. Ya, tapi itulah intinya hidup saya. Dimana ya udah sering ya minta, namanya kan pasti ada yang bidangnya untuk membuatkan sebuah desain logo buat saya. Tapi selalu belum bisa dapat. Oke, jadi come out, oke lah, bukan kayaknya kita underestimate ya. Mungkin gak nyampe. Ya kan, penyampaian saya dan mungkin tidak dipahami. Ya kan, sehingga kayaknya buat saya kok enggak ya. Jadi akhirnya saya gambar sendiri ya kan, dan bercerita dengan logoku. Oke, dari sini logo. Kan kelihatan paling jelas adalah busur ya. Busur. Busur ini kan saya bintang Sagittarius. Ya saya sangat suka banget ya tentang bintang ini. Bahwa dia itu manusia berbadan kuda. Yaitu kan zodiak. Ya kan. Kenapa? Kuda berarti kan kenceng banget tuh larinya tuh. Semangat banget. Terus manusia itu memegang busur. Apa yang mau dituju? Tentu sebuah sasaran yang sangat dia tepat harus dapatkan. Ya kan. Nah kita hidup juga seperti itu kan. Dan mengejar itu dan mendapatkan itu. Tapi harus dengan arah yang baik dan
tepat sasaran. Oke. Ya, jadi busur. Nah, itulah busur nih ya. Jadi panjang nih. Oke. Jadi busur kenapa hadap ke atas? Kenapa? Karena semua dari atas. Wow. Semua dari Tuhan. Kita harus tetap berpegang pada itu dan percaya bahwa semua itu dari Tuhan. Iya kan? Nah, kalau kayaknya busur, ya tentu itu 2 elemen. Feminim and maskulin. Oke. Ya, kalau feminim lembut. Kalau maskulin lebih keras. Ya. Kalau besi ditarik nggak bisa kan? Iya kan? Kalau busur itu kan memang dia masih elastis. Jadi masih bisa kayak contohnya ditarik bersatu kita mencapai satu titik. Ya itu berarti harus ada 2 unsur. Hidup ini kan selalu gitu, yin and yang. Oke. Dan emang harus ditarik dulu ya. Kadang-kadang Yes, kita tarik sebenarnya mundur pengen dulu. maju ke depan, tapi kadang-kadang hidup malah membawa kita ke belakang dulu Yes, gitu. Ya. karena kita gak boleh lupa sama diri kita yang sebelumnya. Hidup kita sebelumnya, dari mana asalnya. Wow. Ya kita harus mempelajari, kayak saya, ya kita ngomong dikit ya, kayak kemarin pandemi. Itu waktu yang buat saya itu memang kan sedih. Tapi waktu itu adalah buat saya sangat banyak banget untuk mempelajari diri lagi, mengkoreksi diri dan mempelajari lagi kembali apa yang sudah saya kerjakan, saya karyakan dan saya ingin sempurnakan lebih ke depannya. Wow. Itu wow, buat saya sih memang itu tarik mundur. Kita harus pelajari, koreksi diri itu paling penting ya. Jadi kalau busur hadap ke atas ya tentu kan Tuhan ya. Tuhan ya. Terus kalau busur itu udah terlalu tajam. Oke. Terlalu keras, ya kan? Makanya saya lembutkan dengan sayap. Nah, sayap kan selalu kita lihat kan image-nya menggunakan sayap itu selalu mengepakkan sayap setinggi-tingginya. Akhirnya sombong, lupa daratan, terbang terus sama seperti halnya pesan mama kan, papa pun gitu kan. Ingat ya, kamu udah tumbuh sayap, jangan lupa darat. Kan kadang-kadang orang tua gitu kan. Ya. Oh lu udah bersayap, lu bisa melakukan apapun juga. Terus pijak ke tanah. Yes, terus, ya. dia pergi keluar lupa sama orang tua. Lupa dengan Tuhan, lupa dengan tanah kita pijak. Gitu loh. Jadi kenapa sayap itu saya pilih? Karena dia lembut dan kuat. Oke. Ya kalau bulu saja kan gak bisa terbang. Kalau tulang saja gak bisa terbang. Jadi dia harus 2 elemen ini adalah maskulin dan feminin harus bersatu. Baru bisa terbang. Dan kenapa turun? Karena saya masih harus mengayomi saudara-saudaraku, keluargaku, dan sekeliling. Sama staffku lah. Jadi aku turun itu kayaknya aku harus mengayomi mereka. Begitu. Wow. Nah kalau diamond, ya saya ingin berikan cahaya ini yang dari Tuhan dengan karya saya berikan pada Indonesia dan dunia. Wow. Dan cahaya tersebut bisa dirasakan banget sih. Kayak terakhir saya kemarin yang di JFW, Jakarta Fashion Week di closingnya. Itu sepertinya it's very joyful. Ya benar-benar colorful. Kayak sukacita banget gitu. Karena emang kita sendiri akhirnya bisa ketemu lagi setelah pandemi. Akhirnya ada fashion show lagi. Yang biasanya kita cuma nonton fashion show virtual. Dan thank you banget Ko Yung Yung udah ngundang saya sama Viola. No. I know. Kamu dan istri juga seneng banget dengan karya ya. Bukan... Istri saya ngefans banget sama semua karyanya Ko Yung Yung. Ngefans banget. Jadi kita seneng banget. Terakhir kita fashion show-nya Ko Yung Yung itu mungkin 2019, lupa saya 2019 atau 2020 gitu. Intinya sih itu 4 Elements yang kita ingat. 4 Elements itu 2017. Yang 17 ya? Yang ada api, yang ada 17. Air, 17. Ya tanah dan besi gitu kalau gak salah. Yes. Oke. 5th element tentang kehidupan. Tentang kehidupan dari elemen-elemen tersebut gitu. Equilibrium. Itu 2017 ya? Yes. Wow, banyak kan ya. Dan sekarang ini 2022 di mana lebih fokusnya sama colors. Yes. Beauty from within ya, kalau gak salah. Inner beauty. Inner beauty. Jadi justru modelnya itu mukanya ditutup. Tapi dengan warna yang mereka punya, itu kayak cahaya yang tadi yang Ko Yung Yung bilang tuh. Cahayanya itu yang
bersinar gitu. Ya, memang kan kita nggak bisa ngungkapkan kayak inner beauty secara gamblang, secara bentuk, nggak bisa. Itu secara perilaku dan karakter, ya kan. Nah, seorang pekarya ini kan berusaha bercerita, menyampaikan message apa yang saya ingin ceritakan tentang inner beauty, ya dengan apa? Ya dengan bentuk, karena kita semua berbeda. Iya kan, berbeda. Dan warna semua berbeda. Tapi dalam satu panggung kalau dijadiin satu, betapa indahnya itu kebersamaan dan colorful keindahan, happiness. Nah ini yang aku ingin sampaikan bahwa setelah kita mengalami banyak sedih, kesulitan, karena pandemi kesulitan juga. Ya kali ini aku memberikan kebahagiaan dari inner beauty is truly from me, happiness for you. Wow. And please spread the happiness for other. Wow. Dan yang menarik adalah endingnya yang jadi muse-nya itu keluar tanpa menggunakan topeng. Yes. Nah jadi jadi gini, kan aku kan berkarya kan memang idealis. Ya kalau kayaknya untuk klien dan pengantin ya memang kita harus cerita, bertanya maunya apa dan sesuainya seperti cocoknya seperti apa. Kalau ini kan di atas panggung idealis saya dalam bercerita, ya kan. Jadi ya memang saya tutup karena kenapa? Saya pengen inner beauty-nya lebih kelihatan. Body language. Ya kan? Bagaimana kamu bisa membawakan karya ini sehingga orang bisa mengerti message yang ingin saya berikan. Gitu loh. Jadi saya tutup semuanya yang ada kelihatan ada dari dalam. Pertama kan waktu koleksi pertama itu bentuknya hati ya. Betul. Oh iya. Iya kan? Yang keluar pertama tuh ya. Yes. Nah kalau untuk endingnya ya sudah. Dia sudah bersinar kok. Dari hati dan berikanlah dengan ekspresi, dengan karakter, dengan kasih sayang, cinta kasih. Berikanlah sinar itu, gitu. Wow. Itu setiap karya dari seorang Rinaldi Yunardi itu selalu ada ceritanya, selalu ada maknanya. Ya, apa sih sebenarnya yang pengen dikomunikasikan? Ya, karena kan pengalaman hidup. Kita melihat sekeliling. Apa yang saya bisa lakukan? Gak bisa maju ke demo segala macam. Atau ungkapan secara kayak kata-kata. Ya kalau seniman karya itu kan pasti bercerita dengan karya. Seperti pelukis. Betul gak sih? Jadi saya selalu berusaha ya itu namanya berkarya dari hati. Ungkapkan dari hati. Dalam bentuk karya. Contohnya kita ngomongin JFW yang pertama lah. Lady Warrior. Iya kan. Yang kedua itu The Faces. Nah, yang ketiga ini adalah Inner Beauty. Iya kan. Equilibrium tentang alam. Cinta kasih kita pada alam. Harus seimbang. Iya kan. Dan aku juga ada pernah di JF3. Itu Aku Untukmu Indonesia. Gitu. Jadi banyak-banyak saya berikan itu adalah ungkapan hati kecintaan pada Indonesia. Ya. Terus kecintaan pada sesama, bahwa kita harus berikan kasih. Jadi apa yang kurasakan, apa yang kulihat, aku akan berikan berupa karya gitu loh. Jadi semua saya ungkapkan gitu. Let's talk about your beginning. Kita akan ngomongin soal origin story-nya panjang Rinaldi Yunardi gitu ya. Karena yang saya tahu kebanyakan tuh kalau misalnya mau masuk di dunia fashion, sulit sekali karena minimal modal yang dibutuhkan tuh sangat besar banget gitu ya, untuk akhirnya bisa dikenal sama orang gitu. Nah tapi yang saya dengar nih Rinaldi Yunardi nih bukan dari keluarga orang kaya. Bahkan sempat jadi sales, kerja di bengkel, ya kan, dan sekarang nih bisa taruh mahkota di Madonna gitu, dan di Taylor Swift dan di Beyonce. Jadi perjalanan hidupnya Rinaldi Yunardi ini seperti apa? Dari Medan ya? Dari Medan, lahir di Medan. Jadi papa mama, ya mereka beliau itu lahir di Aceh. Ya, jadi mereka move to Medan. Lahir Kokoh, Cici, dan aku yang kecil. Ya, jadi ya hidup sederhana. Ya, papa dulu dia itu adalah wira swasta bikin tas sekolah dari kulit, jadi jahit ya, saya sering bantu, masih kecil ya, cuman gambar, cuman ya ikutin pattern gitu loh. Kalau mama dia pernah jadi guru untuk mengajar anak-anak bikin bunga dari kertas scrap.
mungkin dari Wow. mereka berdua ya. Iya kan? Crafting Iya, banget ya. crafting banget Iya, gitu loh. Jadi sama juga saya bilang, papa kalau bikin tas itu kan lebih maskulin. Iya kan, tas sekolah. Mama bunga is feminim. Ya. Jadilah saya. Iya. Ya, tapi kan kita nggak tahu ke depannya saya itu seperti apa. Ya jalanin hari-hariku ya biasa saja. Yang penting sekolah sampai SD 5, SD 6 saya sudah diajak mama pindah ke Jakarta. Gitu loh ya. Jadi dari situ saya cuma lulus sampai SMA 3 selesai. Oke. Nah kalau kuliah karena Koko bilang kita orang gak kuliah, kamu mau kuliah enggak. Dan aku gak tahu kenapa berani mengambil keputusan bahwa saya tidak kuliah. Oke. Ya Kesempatan kan? ada padahal. Koko mau biayain. Wow. Tapi kan aku gak mau ganggu. Ya. Iya kan, dia punya keluarga yang harus dia hidupin, ya tanggung segala macam. Aku sebagai adik, aku sih pikir janganlah ya, aku kan berusaha bantu kokoku juga. Contohnya apa tau gak? Koko kan elektronik. Jadi setiap hari malam nih pulang sekolah tuh ngegulung apa tau gak? Trafo, kawat, tembaga itu loh trafo harus rapi. Gak tahu ya itu latih diri ya. Jadi ngegulungnya pelan-pelan. Ada ukuran kecil, besar segala macam aku bantu itu. Iya kayak nyorder apa segala macam aku bantu gitu di saat aku pulang sekolah. Jadi mungkin dari situ ada tertanamkan sedikit-sedikit ya. Itu ya di bengkel Koko itu berarti ya? Dulu masih di rumah. Di rumah? Oke, belum di bengkel. Oke, sambil nyolderin segala. Di rumah, kan Wow. masih perusahaan kecil. Ya oke. Gitu loh. Jadi, nah lulus SMA, saya juga gak tahu mau ngapain sih. Iya kan, ya kebetulan ada tetangga yang memperkenalkan saya kerja sebagai marketing officer di salah satu perusahaan swasta, distributor ban mobil. Ban mobil? Iya, bayangin gak? Tapi kan aku belum tahu aku maunya apa. Betul. Iya gak? Lu sempet jadi sales ban mobil? Yes, tapi official. Di kantor terima telepon, ya oke. Nah tapi itu pengalaman banget loh. Wow, ya. Hadapin orang bengkel gimana coba? Ayo, marah banget. Oke. Iya kan? Kalau saya kan jadi kayak pionnya atasan. Jadi harus menenangkan kan. Harus sabar, diomelin ya sabar ya. Tapi itu pelajaran. Pelajaran sampai hari ini yang aku dapatkan aku harus sabar. Melayani. Iya kan? Gitu loh. Jadi itu pengalaman. Nah belum sampai di situ doang. Tapi aku tau gak dipindah-pindah. Debitur, kreditur. Kasir juga iya, ke gudang hitung ban mobil yang forklift segede-gede itu kalau saya jatuh gimana ya, kalau itu kan bersusun. Iya. Dia bersusun, aku harus naik ke atas dan aku harus menghitung. Itu forklift gede banget loh, lobangnya. Kalau saya kelelep gimana tuh, plung jatuh kan, ya tapi itulah pengalaman ya. Aku sempat ngedumel dengan atasan saya bahwa kok saya gak dipercayai ya. Kenapa aku first position itu kan marketing officer. Kenapa gak itu yang saya pelajarin dan sampai bertahun-tahun. Iya. Aku ngomel, ternyata saya salah loh. Salah. Aku bisa hari ini karena saya mengenal namanya debitur, kreditur, and pajak. And kasir. Itu kan modal yang tidak kita nyangka. Bahwa saya dapatkan itu betapa indahnya. Makanya ini bisa message sedikit bahwa jangan ngeluh deh. Jangan ngeluh. Karena kan saya belum tahu apa-apa. Saya belum tahu apa yang saya harus ambil untuk hidup saya. Jadi banyaklah harus belajar. Itu kuncinya. Jangan ngeluh. Kalau dulu kan ngomel. Kenapa sih aku kok gak dipercaya, kok dipindah-pindah gitu. Namanya orang udah nyaman ya. Belajar lagi kan biasalah suka males ya. Iya kan. Harus apalagi mulai dari di nol usia lagi. itu. Iya kan. Tapi itu betapa saya berterima kasih. Jadi yang ngerti soal stok gudang, ngerti soal debitur, kreditur, sedikit pajak lah ya itu mabok. Iya. Jadi kan? sekarang jadi holistik gitu, ngerti semuanya. Iya. Tapi pernah tanya sama bosnya, kenapa gue dipindah-pindahin terus? Gak berani lah. Habis galak gitu loh. Gak berani gue. Berani enggak. Iya kan apalagi kecil mungil, iya kan. Tapi itu memang perlu kita pahami dan sadari kalau kita belum tahu kita mau apa ke depannya. Jadi apa yang di depan mata, pelajarlah itu, pelajari itu. Siapa tahu berguna. Nah ternyata saya berguna karena saya kan gak kuliah manajemen apa segala macam, enggak gitu loh. Bisnis juga enggak gitu loh. Tapi bermodalkan apa yang saya tahu itu, wow.
itulah pengalaman. Oke. Jadi berapa lama tuh kerja di 3 tahun kayaknya. 3 tahun ya? 3 tahun. Dipindah-pindah terus gitu? Oh pindah-pindah. Tapi akhirnya baliknya kemana? Kemana? Marketing lagi. Oh gitu? Mungkin mulut. Sebagai desainer itu emang harus marketing terus ya? Yes gitu loh. Ya. Oke, so dari 3 tahun abis itu kemana tuh? 3 tahun itu akhirnya saya ditarik oleh almarhum Kim Tong. Oke. Ya dia desainer yang pada zaman itu ya, pada saat itu dia sangat terkenal banget. Oke. Semua orang pengantin itu mau menggunakan karya almarhum Kim Tong. Oke. Ya, jadi satu hari ketemu nih, ya namanya juga kan, ya saya kerja malamnya kan have fun dong. Oke. Ketemu di disco zaman dulu ya. Ngomongnya masih disco, Disco, teman-teman. iya. Paham disco gak? Pastilah ya. Pasti. Sekarang udah pub ya. Clubbing. Party. Itu eranya ya. Yeah. Jadi suatu hari Kok Kim Tong ini datang pada saya. Yung, lu ngapain sih lu? Hidup lu gitu kan. Gua kerja kok. Kerja di marketing officer untuk ban mobil. Dia bilang apa tau gak? Gak cocok buat lo. Hah? Gak cocok buat gue. Apa sih yang cocok buat saya? Ya, oke, saya datang ketemu sama dia. Nah, itulah kali pertamanya beliau kasih lihat saya sebuah tiara. Sebuah tiara yang dia import, sebuah tiara yang tidak diproduksi di Indonesia, sebuah tiara yang tidak didesain oleh kita. Jadi apa yang saya lakukan? Marketing. Tiara tersebut? Yes, door to door. Oh wow. Door to door zaman dulu kan masih Tina Andrean lah, Kim Tong Brothers sendiri lah, Susan Budiarjo ya kan masih zaman dulu lah, King Photo lah, itu kan masih minim. Bagaimana gitu loh saya menjual itu ya, saya door to door ada produk baru saya tawarin. Tapi gak lama kok, saya cuma setengah tahun dan saya merasa kayaknya saya gak mau makan gaji buta deh. Kenapa? Karena tiara ini kan bisa dipakai berpuluh-puluh pengantin kalau dijaga dengan baik. Kapan beli lagi? Bagaimana saya menjual? Gitu loh, jadi saya mundur diri. Ya resign dan saya bingung mau kemana. Nah orang tua saya ini selalu bilang bantu Koko gitu ya. Tapi saya bingung elektronik. Mama sih maunya saya itu juga elektronik. Saya bingung gimana hitungannya gak bener. Ya gak sih? Jadi apa yang saya lakukan? Ya udah apa pengalaman saya dapatkan dari perusahaan yang dulu saya kerja. Saya berikan pada Koko saya. Ya pembukuannya, merapikan apa segala macam lah. Saya bantu itu gitu loh. Nah ini orang banyak bertanya kapankah saya mulai eksperimen atau membuat sebuah tiara. Ya, saya juga gak tahu. Karena kan tahu dong tetap pulang pagi. Ya jujur ya, pulang pagi, have fun aja. Ya kan, ini kan kejujuran diri dong. Kejujuran diri. Dibayangin ya, saya gak mau bohong deh. Senin, Selasa, Senin gak off. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Disco aja. Yes. Wow. Karena aku fun mendengar lagu. Saya gak minum loh. Oh gitu. Jadi ini bukan pelarian, benar-benar enjoy aja. Saya enjoy, saya suka musik, saya suka ya goyang lah. Ya. Ya dulu itu kan masih cuma having harus pakai yang keren. Iya kan, gak boleh celana pendek, gak boleh kaos oblong. Jadi kalau dulu ke disco itu harus keren. Nah di situ aku suka. Kalau setiap tampil itu ya aku harus keren gitu loh. Mungkin ke bawah ya dari situ ya sisi fashionnya gitu loh. Itu kan pengalaman. Ya jadi aku gak tahu jam istirahat itu aku main ke belakang pabrik. Jadi aku coba lihat nih apa sih, ini ada namanya wire cutting. Wire cutting zaman dulu cuma kayak ketapel loh dengan trafo. Ya kan, bukan sekolah wire cutting ada mesin besar. Saya bilang ini apaan ya, lucu amat nih, saya mainin, saya potong lah plastik loh, kok bisa jadi gitu loh. Kok bisa kayak nimbulin sebuah, saya masih ingat itu Victorian. Iya kan kalau era-era dulu kan masih Victorian kan kita kenal ada 3 kan, Victorian, Art Nouveau dan Art Deco. Jadi kok bisa gini ya? Nah aku juga gak tahu kenapa aku mau kepikiran sebuah ide untuk bikin Victorian tersebut. Yes, menjadi sebuah tiara. Dan aku gak pernah pelajari mengenai fashion, apalagi khususnya fashion accessories.
Ya kan? Kalau kayaknya jewelry emang ada sekolahnya, tapi di Indonesia tidak ada. Nggak mungkin, Betul. ya kan? Jadi kok aku mau ya? Itu aku mau melanjutkan kayak bereksperimen dengan bahan yang ada. Dengan bahan yang sangat sederhana, yaitu dengan payet, ya, dengan plastik pagar, kawat, cat semprot pilok zaman dulu apa ya? Lupa lu gue. Really? Yes. Jadi aku kerjakan dengan ya jarum, benang, lem. Ya. Sangat sederhana itu sih. Di rumah Koko nih jadinya nih ya? Di pabrik dulu. Oh di pabrik nih udah. Terus Oke. bawa pulang ke rumah. Oke. Ya bawa pulang ke rumah, saya bekerja. Akhirnya punya staff 1, 2. Oh udah dijual-jualin nih? Udah. Oke. Dan wow, diterima dengan sangat-sangat baik. Dijualnya ke siapa by the way? Tentu teman-teman yang desainer. Oh ya teman-teman Ya, teman-teman Kim disco. Tong lagi dah. Kayak Ko Kim Tong lagi, Yones Bridal, King Photo, Mbak Susan Budiarjo, Sebastian, Didi. Ya saya coba deh door to door. Door to door dengan sebuah tas. Ya kenangan sampai saya hari ini masih simpan kok itu. Ya? Naik ojek. Dulu gak ada ojek lo ya? Ada. Ada tapi di posisi tertentu. Aku harus naik bajai dulu sampai ke tempat tertentu yang tersedia pangkalan ojek. Baru naik itu. Tapi ini masih belum ada kejelasan kan. Masih belum tahu kalau misalnya suatu saat emang kayaknya kalau misalnya mau jadi desainer saat itu udah jelas lah. Lo harus tahu pattern. Lo harus ya desainer ya udah seperti itu gitu. Yes. Bukan head aksesoris aja gitu. Jadi saat itu Ko Yung Yung nih benar-benar fokusnya hanya di head aksesoris dan jualan-jualan gitu tanpa ada harapan bahkan bisa seperti ini sekarang gitu kan. Ya, aku tidak pernah bercita-cita. Bener dong? Ya, untuk jadi desainer gitu. Hobi juga belum tahu. Ya gak menghasilkan duit mungkin. Iya, kan itu kan era dulu itu kan zaman dulu itu kan fashion gak seperti sekarang ini. Sangat cepat dan sangat besar, semua orang bisa jadi gampang jadi desainer. Right. Kalau dulu kan kita dapat dari mana informasinya? Nggak ada. Ya. Belum ada, kita googling nggak ada ya? Nggak ada kan? Iya kan? Buku nggak mampu belinya, iya kan? Mahal, iya kan? Jadi berdasarkan apa yang saya lihat. Nah itu mungkin saya belajar dari dulu awalnya ya. Saya lihat apa pagar lah, ukirannya, bentuk rumah lah, kayak ceiling punya sudut lah, apa segala macam. Ya itu bisa jadi inspirasi buat saya untuk ungkapkan dalam karya saya, gitu loh. Nah dari situ berkembang. Wah kok permintaannya banyak banget sampai di rumah dibikin, mama liatin, mama suka bantuin, gitu loh. Wow. Support, mama support, ya kan sampai bisa bikin bunga dari clay. Wow. Iya kan untuk nambah ornamen dan detail gitu. Papa juga liatin gitu. Nih anak mau ngapain sih? Kan orang tua kalau kita gitu. Orang tua kalau nyaman itu melihat anak itu kok banyak diam di rumah dan berkarya ya. Ya kan jadi gak banyak ngomel dan bertanya-tanya lagi. Ya kan kalau selama ini kan pulang kerja kelayapan. Ya normally. Ya gak sih di usia itu. Ya kan. Kan saya mengalami hari-hari ya seperti biasa toh. Ya kan. Jadi mama papa support banget. Terus gak tahu kenapa saya beranikan diri ngomong sama Koko. Kayaknya saya mau usaha sendiri deh. Ini berani banget ya saya ngomong begitu ya. Karena ini kan belum tahu akan sejauh mana membawa saya dan memberikan hidup pada saya. Betul. Ya tapi itu keyakinan dan doaku. Ya Tuhan bener gak sih ini? Kalau sampai salah kan gue malu lagi nih. Balik sama Koko. Aku kalau ngomong sama Tuhan begitu. Tuhan bener gak sih? Kalau saya salah langkah, malu sama Koko dan gak enak sama papa mama. Iya gak sih gitu loh. Kalau aku kan selalu ngobrolnya gitu, santai. Gak dihafal. Pokoknya setiap saat saya berbicara, ya saya berbicara aja sendiri gitu loh. Langsung sama Tuhan. Yes, saya bicara ya Tuhan, bener gak sih ya? Kalau salah matilah gue. Malu lah gue. Iya gak sih gitu loh kan. Gitu loh. Ya akhirnya saya bilang, Koko bilang yakin. Gimana jawab yakin coba? Dia yakin? Maksudnya Koko bilang yakin gak? Dia nanya yakin. Nah gitu gimana kan? tuh jawabnya? Ya gak yakin lah. Makanya kan di dunia fashion zaman dulu itu kan sangat. Tahun berapa sih kalau saya boleh tahu? Ko Yung? Tahun 9, kalau kayaknya saya bisa hitung boleh, saya mulai giat-giatnya ya. 96 berarti 93, 94 lah ya. Wow, oke. Ini pas ditanya yakin, itu 93 gitu.
Gimana tuh jawabnya tuh? Tahun 93 itu fashion kayak apa di Indonesia? Belum. Iya. Iya kan? Nah, tapi akhirnya gimana karena jawab yakin? Aku bilang, saya usaha ya kok. Tapi kok itu mengerti dan lihat saya, dia juga mantau bahwa nih anak nih pulang dari sini hari Sabtu kan setengah hari, ya jam 1, terus langsung udah naik motor. Muter-muter, nawarin karya saya ke teman-teman desainer. Jadi kegiatan saya memang udah positifnya, udah cari duit lah gitu dengan apa yang saya karyakan ini. Oke. Tapi ini turun tangan Tuhan juga sih. Karena kan selama itu kan, contoh yang hitungin ya, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu, acaranya disko mulu, ya pulang pagi mulu gitu kan. Tuhan kasih kesibukan. Biar gak disko lagi. Iya. Tuhan kasih kesibukan, kasih keyakinan. Dia ini mulai ngambang nih, ya kan. Tuhan kasih keyakinan pada saya, tapi tidak dibisikkan. Tapi gak tahu saya bisa berubah, lebih memilih diam di rumah dan di kamar, saya bekerja. Sampai itu satu kamar itu bau semua dengan asap kan, bakarkan plastik ya. Tapi aku jalankan itu, bukan ninggalin teman-teman, bukan. Tapi saya sendiri menarik diri untuk ngurangin, masihlah ke disko, cuman kan kurangin. Minggunya udah dikurangin, udah gak ada. Ya gitu. Pokoknya yang ya udahlah kalau gitu gak usah lah ya gitu lah ya. Ngumpul-ngumpul juga ada kurang gitu. Jadi aku lebih fokus. Terus bekerja dan berkarya gitu. Koyong, itu kata kuncinya tuh, fokus. Yes. Sekarang ini saya ngerasain tantangan terbesar kita di tahun 2022 ini adalah fokus. Yes. Dan kalau mungkin saat itu pilihannya dari Koyong adalah apakah gue mau disco atau gue mau berkarya di rumah. Dan karena passion akhirnya berkarya di rumah. Yes. Sekarang ini tantangannya adalah apakah gue mau disco atau gue mau nonton di handphone gue, ya kan? Ada banyak banget tuh pilihannya gitu banyak kan. Banget. Web episode ya namanya ya. Dan atau gue mau nontonin sosial media, atau gue mau mantengin sosial media, atau gue mau nge-scroll sosial media aja, atau gue ngikutin passion gue dan berkarya. Gila, ini fokus itu sekarang ini jauh lebih berat daripada tahun kita 90-an gitu. Iya. Nah, jadi banyak yang bertanya pada saya nih. Bagaimana sih tahu jati diri kita itu dan apa buat kita nantinya? Saya bilang gini, kamu mencari sesuatu apa yang kamu yakinin untuk masa depan, apa yang kamu rela korbankan? Nah, itu. Ya gak? Ya. Pasti kan itu menarik banget tuh. Belum main, jalan, ngumpul, ya kan, ngopi. Apa yang dibicarakan? Iya kan? Tapi kalau kayaknya dia merasa oke, memang penting bergaul ya. Tapi ini kan hidup kamu. Harus ada tujuannya juga bergaulnya. Betul. Yes. Prioritas bahwa ini lebih penting ya untuk hidup saya sendiri nih. Dengan apa? Contohnya masing-masing punya talenta sendiri-sendiri. Ya, mengembangkan sebuah talenta yang diberikan itu, ya tentu kan kita harus rela korbanin. Semua kan harus korban ya. Kalau mau mencapai sesuatu harus berkorban. Ya paling susah seperti Dani bilang, banyak faktor yang membuat kita, ya entar dulu kita main ini dulu, main ini dulu. Terlupakan apa main games. Main game, ya. Jadi intinya fokus itu adalah mengetahui kapan kita harus say no. Yes. Ke hal-hal yang mungkin kita suka. Yes. Gitu. Dan lebih mementingkan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan kita. Yes, berat gitu. Kan? And that's hard, ya. Iya. Berat banget itu gitu loh. Jadi saya sering cerita seperti itu, banyak yang kayaknya itu kan zaman lu kata gitu nih, zaman gue kan lain. Oh saya lebih milenial. Oh ya sudah. Toh kita gak bisa maksa. Yang penting saya sudah berikan. Kuncinya itu bisa dipahami, diambil, dijalankan, yaitu di tangan kalian. Ya. Jangan mengeluh.
Lu mau dengerin dari seorang desainer yang desain karyanya udah dipakai sampai Hollywood, atau lu mau ngedengerin nasihat teman-teman milenial lu, terserah lu ya. Ya terserah, your choice. Your choice of course. Masa depannya ya lu, ya kan? Ya gitu. Exactly. Oke, jadi akhirnya fokus berapa lama tuh? Dari tahun 93 sampai akhirnya nama Rinaldi Yunardi itu dikenal. Itu kayaknya pasti ada tantangan-tantangannya juga. Diremehkan. Pasti. Dibilang kayak, aduh lu gak akan jadi apa-apa nih. Yes. Dan lain-lain. Ya kan, nama Rinaldi Yunardi dikenal tuh tahun berapa kira-kira menurut Ko Yung Yung sendiri? Puji Tuhan. Ya, saat udah berjalan dengan Tiara ini, kan saya eksperimen terus, terus mencari bahan apapun juga yang bisa kayaknya mencapai, kita gak bisa 100% dah sempurna. Ya, tapi kita mau selalu memberikan yang terbaik. Ya kan, aku sih gak terdetek. Bukan tercapture dalam sejarah historinya saya. Karena dulu kan kayaknya gak yakin bisa seperti hari ini. Betul. Dan gak pernah mimpi bisa satu hari ini. Kalau kayak tahu, aku kan simpan semua dong data-data ya. Tahun sekian saya ada apa, tahun sekian kan gak pernah mimpi. Dan kayaknya ada jalanin aja gitu lah. Jadi ketemulah teman-teman fashion designer yang dimana ya saya boleh bilang senior. Kayak Sebastian, Didi Budiarjo mungkin sama usianya, tapi kan duluan dia di dunia fashion ya. Jadi banyak yang saya belajar di teman-teman fashion, karena saya gak punya guru ya. Saya guru-guruku adalah buku-bukuku juga. Yang kalau saya bisa beli, ya saya beli, saya dapatkan, ya saya dapatkan. Gitu loh, aku belajar dari situ. Pengalaman juga saya belajar. Jadi ya teman-teman ini yang memberikan kesempatan pada saya. Untuk kayaknya saya keluar sebagai Rinaldi Fashion Art Accessories Designer, yaitu melengkapi koleksi mereka dengan aksesoris. Nah itu tahun 95, 96, 97 udah ya puji Tuhan, muncullah saya gitu loh. Tapi yang benar-benar sampai akhirnya ke Hollywood itu tahun berapa? Nah inilah, bayangkan saya sudah berkarya 26 tahun. Boleh bilang 5 tahun belakang ini ya. 5 tahun belakang ini saya baru dikasih Tuhan kesempatan yang luar biasa. Gitu loh. Jadi bukan dari awal, enggak. 2017 berarti? Sorry, 2016. Sekitar gitu dah. 5 tahun, 6 tahun belakangan, 2016, 2017 ya? Diberikan yang segitu banyaknya. Artis-artis yang di internasional yang kelas A gitu loh. Waduh, itu yang bayangin ya. Mimpi gak sih? Gak pernah loh. Pertama kali siapa sih? Pertama kali sebelum Katy Perry, itu masih ada siapa ya, penyanyi kulit hitam itu, aduh saya lupa loh. Yang paling pertama banget. Paling pertama, tentu dong. Nah kita cerita sedikit ya. Boleh. Si teman baikku, sahabatku, madamku, si Faye ini. Iya kan? Faye Liu. Dia mencintai karya saya. Iya kan, dia juga kayaknya cocok ngobrol sama saya. Kalau kita ngobrol itu bisa overtime sampai jam 1, jam 2. Ini by the way kita harus say hi dulu nih kepada Faye dan JJ yang lagi nonton. Pasti mereka nonton. Jadi karena pertemanan kita dan kecocokan. Iya kan. Nah dia suatu hari Faye cerita, nanya lagi makanya, Rinaldi kenapa Dir? Saya selalu panggil Dir ya. Kamu kemana lagi? Kata gitu. Gue mau kemana? Saat itu kan juga saya sudah udah lama juga berkarya 25 tahun lah contohnya ya. Enggak lah, udahlah ya. Gitu loh. Saya juga memimpikan Sentol punya perusahaan yang besar apa sih, udah enggak. Saya cuma mau berkarya aja, yang penting saya bahagia. Gitu loh. Sayang, kamu punya talenta. Kenapa sih nggak lebih jauh lagi? Ya memang dia tahu kalau artis-artis Indonesia kan semua teman-temanku. Saya sudah banyak mendukung kerjasama segala macam. Dia maunya lebih dari itu. Oke, apa ya? Yuk coba yuk internasional gitu. Nah kebetulan Faye bilang suaminya kan mantan model tuh. Iya kan, dan punya kalangan teman-teman selebritis lah. Iya kan. Jadi mulai dari situ sih. Ada Carrying Hong Kong. Mau bikin video klip. Nah Faye menawarkan karya saya. Nah itu pertama kali. Dari Kelly Eng. Oke. Jadi pertama kali terus video klip jadi kok kayaknya bisa ya gitu loh. Nah membuat Faye juga kayaknya
yakin, saya juga happy, kita sama yakin, kita bergerak terus tuh. Mulai Faye yang bekerja. Oke. Iya dong, Faye dong di Hong Kong dulu tuh. Terus sampai Aaron Kwok, Sammy Cheng, konsernya segala macem ya. Ame, ya masih banyak lagi tuh Hong Kong tuh. Sampai China juga ya. Ya karena kan selalu dilirikan China kan. Dari negara-negara lain juga ya kan. Saya gak bisa ngebayangin Aaron Kwok pakai headpiece gitu. Bayangin, saya juga gak bayangin. Itu tiar yang sebesar itu. Dan dia pakai di ayunan. Dia berdiri di ayunan bisa gitu. Oke. Well, bagi anak 90s dan khususnya yang tumbuh di Pluit, pasti ngerti banget ada Aaron Kwok. Sorry banget, gue yang kayak fanboy gila. Ini kayak zaman-zaman kita sekarang dengan Korea gitu ya. Dulu itu Aaron Kwok, Andy Lau gitu ya. Sampai di Indonesia, itu Andy Lau itu kayaknya sampai dipantunin gitu kan. Sendal swallow. Apa tuh? Sendal jepit, sendal jepit, sendal swallow. Mata gue sipit kayak Andy Lau. Tapi itu joke anak 90s banget ya. Jadi ketahuan kita umurnya berapa gitu. Jadi setelah dari Hong Kong, akhirnya baru masuk ke LA gitu ya. Jadi setelah apa yang sudah kita berikan ya ke Asia ya khususnya ya. Dilirik. Siapa sih ini? Karya ini siapa sih? Gitu loh. Jadi cari, ya carilah si Faye. Nah kalau aku kan orangnya gini. Faye, pokoknya aku kesimpulan aja ya. Karena kan waktunya sangat berbeda. Ya kan aku perlu tidur. Iya kan. Dan Faye kan, ya dia kan orangnya kan kalau kerja itu kan tahu dong. Ya, no. Pokoknya kedebuk. Kalau aku kan bilang, ya enggak, ya gimana. Kalau dia enggak, Dan dia itu kayaknya kan, taulah. Dia kan ngomongnya juga pintar segala macem ya. Manage juga pintar gitu loh. Jadi biarkan dia aja. Dia yang berhubungan kesimpulan kepada saya. Gitu. Jadi dari situ. Saya juga bilang, Faye, gila ya. Kok bisa begini sih? Gitu loh. Terus kita bekerja cuma berdua loh. Wow. Cuma berdua. Berdua orang ngobrol-ngobrol malam hari. Tapi akhirnya sampai Beyonce pun juga akhirnya pakai sekarang gitu. Oke. Sekarang kita ngomongin soal masa-masa sulit. Sebelum ke arah situ gitu. How was that? Itu yang, karena saya ngerasa sekarang ini kita, jujur nih kalau misalnya gue denger Rinaldi Yunardi, itu mungkin pas udah dipakai sama Hollywood. Jadi kayaknya gue yang mungkin bukan orang fashion, taunya, kayaknya dia beruntung lagi ngedesain, ada koneksi apa, artisnya pakai, dan akhirnya semuanya pada pakai nih. Dari mungkin yang pertama kali Madonna, akhirnya gara-gara Madonna pakai, muncul Katy Perry, abis itu Taylor Swift dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya ceritanya bukan seperti itu ternyata. Dari Hong Kong juga, dan dari tahun 93 udah mulai. Nah, kita, khususnya anak-anak sekarang gitu, kadang-kadang ngelihat kesuksesan orang dan dia mikir, gue juga pengen kayak dia. Dan kayaknya paling usahanya cuman beberapa bulan akhirnya bisa tuh kayak dia. Karena ini doang ya? Ya misalnya seperti itu. Berharapnya kan secepat dan seinstan itu gitu. Padahal nih dari tahun 93, sekali lagi 93 itu berarti udah berapa, hampir 30 tahun sekarang ya. Nah so I'm just wondering, dari Koyung sendiri, kesulitannya pas lagi memulai itu seperti apa? Oh ya tentu, aku kan dari nol. Gak ada gurunya. Ya kan, belajar dari apa? Tentu ada eksperimen. Eksperimen dari apa? Ya tentu aku harus berulang-ulang mengeluarkan dana. Ya karena dong. Banyak yang gagal ya? Iya pasti gagal. Kan mencapai sesuatu itu kan bukan berarti langsung sukses, langsung berhasil. Enggak. Karena kita kan apalagi sesuatu yang dia akan dikenakan. Ya kan di atas kepala. Kan kita harus tahu beratnya, kakunya seperti apa. Itu kan penuh dengan eksperimen dan bahan yang cocok untuk membahagiakan. Ya kan contohnya permintaan banyak banget. Mau bling-bling lah, mau apa segala macam. Itu aku harus mampu untuk mewujudkannya. Ya kan. Jadi kesulitan banyak banget. Naik turun banyak banget. Karena kan gak ada fondasi ya. Ya gak ada fondasi. Tapi karena kecintaan saya ini yang menjadi fondasi. Kerelaan saya memberikan waktu lebih itu adalah fondasi saya. Jadi ya tentulah karya kita ini kan ada yang nerima, ada yang tidak.
Iya kan, ada yang komen negatif. Negatif, dijulitin. Paling dulu tuh ya pas lagi door to door. Yes. Satu tiara itu harganya berapa? Aduh, 35.000 ya. 35.000, 75.000 gitu. Iya. Gila, itu padahal udah semalaman ya dibikin sedetail itu. Harganya dijualnya cuma 35.000. Oke. Sekarang yang termahal yang terjual itu berapa duit? Tiada batasan. Enggak, ya oke, yang ya bener dong. Yang udah pernah kejual ya, udah gini, udah aku kalau pengantin nggak pernah jual, jadi saya sewakan saja. Disewakan. Iya, tergantung dari ada yang 5 juta, 7 juta, 10 juta, 15 juta, 30 juta, depend on the material, depend on the technique. Ya kan? Depend on batu apa yang mau dikenakan. Kan Swarovski aja kan ada grade-nya. Semi precious stone juga ada grade-nya. Oh, berarti bisa sampai Zircon ratusan juga bisa sampai ratusan juta juga dong. Bisa. Tergantung dari si diamond dan Yes. Tapi itu dia tuh, dari 35.000 sampai ratusan juta. I think kegagalan seperti apa yang udah dilewatin sama Ko Yung Yung? Kegagalan yang paling banyak saya ketemukan itu adalah eksperimen. Oke. Itu wajar. Penolakan? Penolakan ada juga. Oke. Iya kan, dihina juga ada. Dihina seperti apa? Aduh. Gak usah sebut nama, cuman gue pengen tahu aja. Ya contohnya hanya segitu. Kenapa? Hanya segitu aja. Oh wow. Karya lo. Gitu loh. Pernah karya saya dibanding dengan si pecontek, ini jujur ya. What? Yes. Jadi ada yang nyontek? Itu kan dari zaman dulu loh. Iya. Dia sementara dia itu, dia udah duluan. Bikin tiara. Ya ini sedih banget sih, sedih banget. Ada teman yang mendukung dia juga, namanya teman baik, hak-hak dia. Of course. Bilang ini karya dia, ini karya Rinaldi, coba lihat. Dilepasin, cedar, tuh karya Rinaldi hancur. Ya namanya saya belajar. Saya kan gak ahli, gak tahu bahan apa yang bisa memperkuat itu. Karena kan aku dari nol. Sampai segitu ada yang ceritain sampai nangis loh. Ya. Kok kenapa sih harus jahat seperti ini sama saya sih? Saya kan anak baru. Anak baru yang harus banyak belajar. Bukan dia yang udah senior malah nyontek saya, malah menjatuhkan saya. Itu jahat banget bisnis kan. Tapi itu masa lalu lah. Of course. Tapi itu, ya itu yang memberikan pada saya kekuatan lah. Gitu loh. Sekarang ini Ko Yung Yung sendiri kan sering dipanggil sama desainer muda. Atau misalnya asosiasi gitu ya untuk jadi juri, untuk menjadi kayak memberikan motivasi kepada desainer muda dan lain-lain gitu. Ngelihat desainer muda sekarang seperti apa dan apalagi ketika mereka harus menghadapi tantangan juga gitu. Ya sekarang karena instan, ya kayak kemarin baru selesai JFW deh, pencurian LPA, lomba perancang aksesoris. Anak-anak ini teman-teman muda lah ya, jangan anak-anak bukan anak ya. Kayak gak gampangin banget sih. Ngegampangin banget? Iya. Maksudnya apa tuh? Ngegampangin banget, contohnya mereka merasa lebih tahu teknologi, lebih tahu perkembangan. Jadi kayaknya it easy, kayak instan gitu loh. Kayaknya pasti saya lebih pintar, saya pasti lebih bisa bagaimana. Memang ada yang seperti itu, ada yang masih tetap dia keep benar-benar berjuang memberikan sesuatu sehingga bikin saya amazed. Gila, iya kamu sangat menghargai ajang ini, bukan saya ya. Ajang ini ajang besar nih untuk masa depan. Ya kan, ada yang bilang gini, sampai marah loh saya. Dia bilang gini, saya belum jadi. Hah? Ini udah final. Final itu kan udah harus jadi dong. Betul. Ya ada kekurangan dikit, masih ada 2 minggu. Oke lah, masih ada kesempatan. Ini belum sama sekali, cuma 1-2. Harus 5 koleksi. Saya cuma nanya sama dia, kamu selama ini ngapain? Dia bilang kerja. Kerja apa? Mendukung teman-teman desainer untuk bikin aksesoris. Saya bilang gini, jadi kamu mendukung di sana, di sini gimana? Kamu udah ngikut ajang ini ya kamu harus konsentrasi dan fight for it. Yes, fight for it. Saya nanya lo sama dia, lebih penting lomba ini, ajang ini atau kerjaan kamu? Dia bilang kerjaan aku Pak. Dia bilang karena cari duit. Saya langsung, oh ya, jadi kamu lebih penting di sana daripada di sini. Oke, itu juga penting nyari. Tapi ini pintu masa depan. Wow. Pintu yang menuju kamu terbuka untuk kayaknya dikenal orang lebih jauh lagi, bahkan lebih bisa lebih banyak lagi datang pada kamu.
Bila kamu fight for it dengan karya kamu yang terbaik. Hmm. Saya silent loh. Langsung, ya ampun, kita ini apa ya? Diundang di sini itu apa ya? Kok nggak menghargai kita? Nah, aku sering sedih banget yang anak-anak muda sering menggampangin aja sih. Karena segala sesuatu gampang didapatkan. Instan. Kurang menghargai akhirnya. Yes. Kurang menghargai Yes. proses tersebut. Kurang Yes. menghargai lombanya. Kurang menghargai orang-orang yang sudah memberikan platform. Yes. Ya, ya. Jadi kita itu sebagai apa diundang di situ? Kita berikan waktu loh. Ya Iya, gak usah respect saya lah. Respect ajang besar ini. Betul. Bener gak sih? Hmm. Ya ada sampai seperti itu loh. Ya. Gimana coba? Ya, of course, gue ngerti banget sih kalau misalnya sampai itu terjadi ya you're wasting, lu tidak menghargai waktunya orang juga gitu. Betul. So, ya, tapi untuk desainer-desainer muda Indonesia, menurut Koyung sendiri, bagaimana caranya supaya mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa go internasional seperti Koyung? Kesempatan terbuka lebar kok. Oke. Tapi tergantung apa yang kamu berikan. Apa yang kamu berikan pada dunia, pada diri kamu sendiri. Kalau kamu memikirkan untuk hanya heboh, ya tinggal sesaat. Karena dia tidak bisa lagi untuk bertanggung jawab untuk selanjutnya. Iya kan? Kan kalau itu namanya belajar konsisten eksistensi. Iya dong, kalau kayak cuma heboh semua orang bisa kok. Ya bayar aja. Iya kan? Betul. Tapi untuk kedepannya, apakah itu yang dia mau? That's so good. Betul gak? That's so good. Langkah-langkah selanjutnya itu apa? Karena kenapa? Semakin besar yang kamu dapat, semakin besar tanggung jawabnya. Iya kan? Kayak saya, show 1, 2, 3 ditunggu. Kayak Daniel mau datang, aku harus berikan apa ya? Aku gak boleh kayaknya gampangin. Hati yang melayani tamu-tamu untuk memberikan yang terbaik karena menghargai itu. Yes. Ya. Kita ngundang, kayak Daniel mau datang aja kan itu kan nyiapin waktu bersama istri datang. Tentu kan aku gak bisa sembarangan dong. Iya kan? Jangan mentang-mentang saya sudah hebat, saya bikin apa juga pasti akan dicintai. Enggak. Iya kan? Apapun juga pasti ada plus minusnya. Tapi berusaha berikan yang terbaik. Hormatilah tamu-tamu itu. Yang sudah datang bersedia duduk, nunggu, nonton karya kita. Ya itu buat saya tanggung jawab semakin besar Daniel. Kayak kemarin udah gini, habis itu apa lagi ya? Iya kan? Tentu kan sebenarnya pasti apa ya? Nah itu berat banget beban saya untuk mengeluarkan sebuah karya. Apalagi satu koleksi. Gitu loh. Pemikirannya jauh banget. Dan itu yang menarik sih. Tadi di tahun 93 di mana Koyung mulai sampai akhirnya tahun 2016 akhirnya masuk ke Hollywood dan kayaknya mulai diakui dan di situ kayaknya pecah meletak lah. Pecah banget gitu kan. Ya kan? Dar gitu. Itu 2016. Nah it takes 23 tahun ya kalau misalnya ya 23 tahunan. Dan saya rasa itu benar-benar dipersiapkan banget sama Tuhan, fondasinya dulu gitu. Kerja di toko ban, kerja di bengkel, abis itu ngelihat Koko, bantuin Koko dengan apa tuh kabel kawat tembaga yang travel sehingga harus detail banget ngejaganya dan itu melatih kesabaran, melatih diri. Proses itu semuanya akhirnya nyampe lah ke hari ini. Which is like itu proses nggak cuman kayak 1 bulan gue akan suatu saat bisa jadi Rinaldo Yunardi bisa gitu. Fondasi itu belajar manajemennya karena ketika udah meletak gitu ya, ketika booming gitu ya. Kalau misalnya Koyung Yung itu nggak bisa ngehandle atau tidak punya fondasi tersebut, ya cuman heboh sesaat, habis itu ngilang. Betul. Ya kan? Betul. Tapi sekarang ini masih bisa dibilang Koyung Yung ini menjadi salah satu desainer yang one of the best di Indonesia dan di dunia, right? Karena sampai diiniin juga gitu, sampai diakuin juga sama dunia gitu. So dan sebenarnya maintainnya yang lebih susah daripada membuat sesuatu yang heboh. Ya, aku sih gimana ya? Kan gak pernah mimpi ya. Gak bisa. Kok bisa dipakai Madonna ya? Aku mencintai dia dari zaman dulunya nih. Kok karyaku Aaron Kwok juga. Iya kan adore banget kan gitu loh.
kok bisa? Ini Hmm. sampai hari ini ya aku bersyukur. Bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan pada saya jalan terutama mulai papa mama. Ya mama kan sudah nggak ada, papa udah nggak ada. Yang Hmm. begitu percaya, Ya. begitu kayaknya nggak ada aturan yang apa sih namanya tuh, aduh kalau ngomong orang tua, aku selalu Ya. sensitif. Ya. Eh, Sorry, ada tisu. nggak apa-apa ya, Silakan kalau gitu. Enggak apa, justru selalu begitu gue. it's okay, it's okay. Eh, jadi kalau aku merasa selalu kurang. Selalu kurang. Kurang apa atau enggak? Memberikan pada orang tua. Apa yang Hmm. sudah dia berikan pada saya. Gitu Hmm. loh. Jadi kayak kita bilang menyesal kan nggak boleh ya. Hmm. Ya kan sudah jalannya Tuhan. Ya kan, tapi kalau sebagai manusia kan kayak nggak puas deh. Gitu Hmm. loh. Karena kan keadaan dulu kan perjuangan kan semua dari kecil. Nggak Hmm. bisa memberikan terlalu banyak. Ya kan? Saat saya sudah ada, nggak ada kesempatan. Mereka Ya kan? meninggalnya kapan? Kalau papa kayaknya udah 11 tahun. Wow. Dan mama, mama itu 10 tahun. Oh. Cepet banget. Ya. Jadi kalau papa itu, dia sudah menderita sakit kencing manis, Hmm. ya terus, gejala stroke, ya kan. Kita udah rawat lah mama sama aku, 15 tahun. Ya kepergian papa itu juga ya kita sudah rela lah karena sudah lama banget ya, Ya. gitu loh. Karena dia dari sakit kita rawat-rawatnya masih sehat terus 15 tahun, ya kan. Wow. Kasihan mama juga. Ya. Ternyata papa pergi 8 bulan kemudian mama kena cancer. Yang itu aku yang nggak bisa terima. Aku selalu bertanya sama Tuhan, kenapa sih nggak kasih saya kesempatan? Maksudnya tuh jangan kasih saya lah, kasih ke mama. Yang mama selama ini sudah menjaga kita, menjaga papa, kan kasihlah kesempatan lebih. Iya kan? Saya suruh berdoa, tapi ya kehendak kita kan belum tentu kehendak Tuhan ya. Hmm. Begitu loh, mungkin dia mau sama papa kali ya. Betul. Iya, jadi ya itu aku yang merasa belum sempat. Hmm. Belum sempat, saya berikan banyak, tapi saya sebagai anak ya ini harus saya share juga sedikit. Saya jarang, kita ya jarang ya, cuman kalau Imlek kan Kyonghyang doang, ya Hmm. kan. Kata maaf tuh jarang. Aku sempat lakukan bersujud, peluk mama, nangis bersama. Gara-gara? Berantem kita berdua. Oh. Ya wajar lah ya. Ya. Mama saat lagi sendiri itu kan papa udah nggak ada, itu kan mungkin sepian kali ya. Hmm. Dan kesibukan saya itu kan ya kadang-kadang kan harus meeting sampai malam segala macem. Ya kalau hang around segala ke pub itu udah nggak pernah gitu Ya. loh. Cuman kan mungkin minta dimanja kali ya gitu loh. Ya mama merasa kayaknya saya kayak nggak perhatiin dia gitu Hmm. loh. Terus saya Hmm. bilang, "Mah, dari kecil aku kan nggak pernah ninggalin mama. Aku Hmm. nggak pernah loh namanya tinggalin mama, selalu bersama mama papa. Selalu tinggal sama mama papa gitu loh." Ya namanya orang tua ya, mengerti ya, namanya kan kehilangan suami, ya kan di Pasti. rumah cuma sama saya, ya Hmm. kan sepi ya. Saya bilang, "Ma, itu sono pergilah, pergi sono ke rumah Ii kek, main kek, kemana kek, ke Medan kek, cari Hmm. saudara-saudara kan happy ya," Hmm. gitu. Nggak Hmm. mau gitu, Hmm. namanya sedih ya. Jadi ya mama pergi, saya pernah bersujud, saya bilang, "Ma, maaf ya kalau saya salah." Mama mengerti, "Ma, ini anak selalu bersama kamu, kantor juga deket, sengaja saya nggak mau jauh-jauh, Hmm. iya kan? Biar mama kalau ada sempat datanglah ke kantor, lihat anak, ya kan? Atau mau ngapain kek, ngobrol sama staff saya kek, atau mau iseng-iseng ngapain kek, kerjain apa kan I'm happy. Ada my mom gitu ya, jadi Ya. nggak rumah sendiri gitu loh. Tapi mungkin namanya orang sedih ya, jadi banyak yang diem. Ya pergi mama, tapi nggak tahu saya harus bersyukur atau apa karena saya udah minta maaf, bersujud, nangis berdua. Wow. Itu lega banget, Wow. lega, lega gitu loh. Wow. Tersampaikan kata maafku. Karena banyak orang yang mungkin belum sempat ngomong maaf Iya, dan belum sempat berterima kasih, bersyukur, tapi udah keburu pergi dulu. iya. Hmm. Tapi aku nggak rela juga sih kalau dibilang Pastilah, pastilah. itu rela nggak, aku nggak Enggak. rela tapi ya Tapi kayaknya Tuhan udah memberikan kesempatan iya, itu gitu. yes, Karena Tuhan yes. sayang banget sama Koyung juga Aduh gitu. amin, amin ya saya punya kesempatan untuk mengungkapin hati ini sebagai anak
sujud, peluk dia, saya masih ingat dia duduk di kursi goyang. Saya nangis, mama nangis, aduh, Wow. megang-megang kepala, nangis bersama itu indah sekali loh. Ya. Indah banget sampai dia itu mengerti anak, ya anak lah sama orang tua. Rasa sayang, bukan kita cuek, bukan kita itu ninggalin dia, enggak, kan setiap hari juga ketemu ya, cuma perasaan itu lebih. Makanya saya selalu bilang, bila masih ada mama papa, peluklah dia, ciumlah dia, cubitlah dia juga gak marah kok. Iya kan? Itu indah sekali gitu loh, ada kesempatan untuk dekat, untuk kesempatan untuk mengaku salah atau maaf. Meskipun ya tahu dong orang tua kan namanya semakin tua semakin egois ya kan? Cuma ya kita mengerti aja, karena kan dia dulu merawat kita. Ya. Nah sekarang kita gantian, jaga dia, berikan yang terbaik. Ya itulah. Ya. Selalu kalau ngomong sama papa selalu Pasti begini. nangis, sorry ya. Gak apa-apa. Aduh. Minum dulu silakan. Oke, saya minum dulu ya. Saya pernah juga, wartawan tahu saya. Kalau ngomong orang tua pasti mulai mengek. Udah jangan begitu terus lu pada lu gitu. Biar rating. Jangan. Tapi ini deep banget. Karena ini kan saya belum pernah ya. Wawancara seperti ini yang lebih dalam lagi. Ya memang harus ada sesuatu yang tercapture. Tercapture dengan baik. Bukan cuma hanya butuh berita. Of course. Ya kan, setidaknya buku saya bukan di buku saya, buku kamu. Ya kan, bukan di buku lagi, tapi capture di elektronik. Bener gak? Direkamnya di situ. Iya, itu kan bisa jadi sejarah buat saya. That's it. Bener gak sih? I know, karena you are serious. Koyong, dari tadi tuh kita ngomongin soal Tuhan. Ya kan, kayak dari logonya aja panah yang ke atas gitu kan, bahwa busur tersebut itu menuju ke arah Tuhan gitu. Betul. Dan tadi permata ya intan ya, sorry ya, intannya. Berikanlah sinar dari Tuhan kepada saya dan saya berikan pada semuanya. Kepada Indonesia dan dunia. Yeah. So saya pengen ngomongin soal hubungan Koyong sendiri dengan Tuhan, itu ceritanya gimana sih? Awalnya itu seperti apa? Apakah emang udah sedekat itu dengan Tuhan dari masa-masa SMA atau gimana? Enggak, TK. Dari TK? Iya, kan mama papa kan di Medan itu kan mereka kan Buddha dan Konghucu ya. Oh. Jadi kalau Koko kan dulu di sekolah di Medan itu kan tidak ada sekolah Buddhis. Jadi cuman ada Kristen. Ya, jadi Koko Kristen, Cici Kristen, ya kan. Nah kalau saya, ya dimasukin sekolahnya adalah mengenal Yesus. Sekolah Katolik apa sekolah Kristen juga? Oke. Dulu belum ada kayak kejelasan kan namanya masih kecil ya, apa di daerah ya. Kan belum ada yang Katolik atau Kristen atau gimana gitu loh. Pokoknya pelajarannya adalah mengenal Yesus. Gitu loh. Saya masih inget kok, inget gak gambar gitu ya, kasih warna Yesus lagi berdoa. Terus kasih biru bajunya segala macam. Ingat, nah di situ itu memori saya masih kencang karena saya demen mewarnai. Jadi cantik gitu warna gitu loh, ya kan, jubahnya Yesus, ya kan. Jadi orang tua tidak mempermasalahkan atau kayaknya kamu harus budaya tetap ya, enggak. Sekolah terus udah ngikut Yesus, ya biarkan saja. Orang tua tuh nggak kayak against ya, no, gitu loh. Ya selama aku orangnya baik-baik aja ya sudah gitu loh. Jadi aku mengenal Yesus dari TK tuh. Dari TK karena dari sekolah. Gara-gara ngewarnain itu Ngewarnain itu mengenal Yesus dari warna. Kan anak kecil pasti mengenal dari bentuk dong. Betul. Gambar dulu terus ada note-nya di bawah Yesus lagi berdoa atau bagaimana itu ada gambar. Betul. Ya kan? Nah makin dalam. Ya tiap hari saya lakukan. Dan sangat mengerti sampai terwujudnya logo saya itu, ya itulah Tuhan yang berikan melalui orang tua saya. Ya meskipun agama yang lain ya, ya kan, meskipun agama yang lain tapi tersampaikan ke saya dengan didikannya, kasih sayangnya, dengan kepercayaan, memberikan kepercayaan penuh pada saya untuk memilih jalan ini adalah talenta dari Tuhan. Itu semua udah berjalan dari Tuhan gitu loh. Sampai hari ini. Apa sih yang kita anggap Tuhan?
Ya enggak, kalau saya sih orangnya gini, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, yaitu kasih. Aku akan kasih. Kayak kemarin kan, kasih, Hmm. sinar kasih, cinta kasih, semua kita harus lakukan itu. Jadi apa yang saya bukan contohnya gini, saya berkorban enggak, saya ngomong apa enggak gitu loh. Tapi apa yang saya bisa berikan berupa Hmm. wujud karya saya, talenta yang sudah diberikan Tuhan pada saya berikan kasih itu mulai karya saya gitu Wow, loh. Jadi wow. perjalanan ya contohnya kayak saya ditarik dengan karya saya ini biar nggak kelayapan mulu. Itu bisa kan Tuhan kan, bahwa ini jalan kamu tapi nggak bisik, enggak. Hmm. Hmm. Iya kan, tapi dikasih sibuk, kasih rezeki, kasih sibuk terus, kita dapatnya. Memang kan semua pancingan apa? Hmm. Income. Hmm. Iya kan, income dong ya Uang lah. kan. Uang lah ya sedikit-sedikit, ih kok kayaknya bisa untuk hidup saya, keperluan untuk keluarga saya. Hmm. Kayak, terus kok bisa saya mengembangkannya, ya kan. Saya selalu bicara, apakah ini jalan ya Bapak untuk saya, untuk anakmu ini gitu loh. Kalau iya teruskan, berikan lagi. Bukan berikan uang ya, berikan talenta, Hmm. pengetahuan yang sulit saya dapatkan. Dan eksperimen yang sulit saya lakukan, Hmm. Hmm. tunjukkanlah jalan. Hmm. Jadi ketemu ini saya pakai, oke gagal, oke saya sempurnakan. Jadi sampai hari ini saya tetap mengabarkan kasih sayang dari Tuhan melalui talenta saya dengan karya saya sih. Wow. Saya seneng banget tadi ngomongin soal kasih. Bahwa yes, Tuhan itu adalah kasih dan Dia memberikan kita atau Dia kasih ke Yes, kita kasihnya Dia. iya, kasih dia Sehingga kita sendiri juga bisa kasih ke orang lain. pelayanan ke orang Yes, lain juga gitu. iya, Jadi bukannya talenta yang sudah diberikan sama Dia itu malah kita simpen, you know, kebanyakan kan orang iya, kayak gitu tuh, iya, udah iya, dapet talentanya, udah iya, dapet resourcesnya, udah iya, dapet berkatnya, mereka simpen, dipeluk erat-erat, jangan sampai orang lain bisa ngambil. heeh. Percuma Mmm, kan itu kasih, tapi akhirnya iya kan, itu nggak berkembang gitu. Tapi percuma. ketika dia ngasih atau Spread, dia ngebuka tangannya dan dia yes, memberikan ke orang lain, yes. akhirnya Tuhan akan terus memberikan Oh kasih iya, tersebut dan iya, malah memberikan talenta yang lebih iya, lagi kayak tadi kan. betul, betul. Hmm. Kasih yang sudah diberikan, dia pasti kasih yang sederhana dulu. Hmm. Terhadap lingkungan, terhadap keluarga, terhadap orang tua itu kan basic. Dari Ya. orang tua kasih ke kita sebagai Hmm. anak, akhirnya kita kasih lagi. Lebih luas lagi kita kasih yang lebih jauh lagi. Sekeliling kita. Terus semuanya, ya kita kan maunya damai. Hmm. Damai bisa terwujud karena kasih. Hmm. Iya kan? Hmm. Makanya apa yang saya karyakan itu contohnya kan warna-warni ya. Ya. Kita nggak tahu siapa punya warna siapa. Hmm. Ya kan, bentuknya ya itulah jenis beda-beda. Hmm. Karakter beda-beda. Cuman satu, inner beauty. Kasih yang kamu berikan pada sesama. Ya, that's good. Inner beauty itu asalnya dari Tuhan juga kan? Yes, Ya, iya benar. that's so good. Semua kita lahir itu sudah ada inner beauty. Hmm. Ya That's kan? beautiful. Karena perjalanan bagaimana kamu menjalani hidup Hmm. dengan truly your inner beauty yang karakter atau terpengaruh. Hmm. Pengaruh ini kan bisa positif negatif. Ya, Benar ya, gak sih? ya. Seberapa besar kamu ingin menjalankan hidup ini seperti apa sih? Hmm. Gitu. Ya, that's good. Koyung, kira-kira untuk untuk nextnya apa nih? Kayak Koyung sendiri itu bagaimana bisa berserah sama Tuhan dengan semua talenta dan karir yang Koyung punya saat ini gitu? Oke. Ya tentu kan saya selalu berbicara. Oke. Ya contohnya ada nih lucu deh. Hmm. Lucu banget tapi itu bikin saya merinding. Jadi saya kalau saya kan dari Kristen terus benar-benar memilih Katolik. Oke. Ya jadi saya sekolah belajar dong, harus belajar ya. Oke. Yang sulit buat saya itu memilih nama. Bingung kan? Ya. Nama buku segini. Mau dibaptis harus segera nih gitu ya. Aduh itu merinding loh saya loh. Beneran deh, ini pengalaman yang benar-benar saya cerita nih ya. Oke. Jadi aduh saya buka tulisannya banyak nih. Nama ini, nama ini. Aduh puyeng gue gitu kan. Gue bilang gini,
Tuhan, aku bingung. Aku gak tahu memilih yang mana. Nama baptis. Karena dalam buku ini namanya sudah baik-baik semuanya. Tapi aku mau yang terbaik dong, boleh dong. Kan namanya kan kayak saya bicara dengan bapakku. Ya. Iya kan? Kasih saya dong Pak nama yang terbaik dong. Dan mempunyai yang meaning dan cocok dengan karakter saya. Saya doa, jantung tuh duk-duk, tau gak sih? Ini kan namanya juga kan, kalau kita buka begini kan nanti salah gimana? Ya. Iya kan? Pas saya berdoa, ya Tuhan ya berikan yang terbaik buat saya. Saya buka bukunya. Geraldo. Ada Geraldine loh ya. Ada Geraldine ya. Tapi saya lihat buka Geraldo. Geraldo apa sih? Siapa sih dia? Pengikut Yesus yang bekerja pekerja seni. No. Sih? Ada. Geraldo. Yes. Pekerja seni, pengikut Yesus. Pekerja seni yang mengikut Yesus. Wow. Gue baru tahu. Gue merinding nih. Iya. Aduh gak tahu deh. Oh come on. Iya. Itu bahagia kalau buka Madalena gimana say? Kalau Elizabeth. Iya. Bener gak sih? Iya. Kalau pas dibuka Elizabeth, aduh mampus masa gue gak nolak pemberian Tuhan ya. Tapi aku gak, ini bener truly yang membuat saya. Nama baptisnya jadi Geraldo. Wow. Aduh, gak tahu ya. Ya kan, believe it or not. Tapi kan ini saya alamin, gak perlu saya bohong-bohong. Iya, ini pengalamannya. Iya, pas buka gitu. Aduh dakdikduk mau baca aja dakdikduk. Ya kalau sama perempuan gimana? Iya kan? Geraldo pengikut Yesus yang bekerja seni. Aduh langsung Tuhan terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Aku langsung gak berubah. Ya itu saya pakai. Ya. Nama baptisnya jadi Geraldo Rinaldi Yunardi gitu. Yes. Nah itu yang saya dapatkan. Oke. Ya berarti kan ya Tuhan mendengar saya loh. Bapak mendengar saya loh. Bapak memberikan jawaban loh. Iya kan? Tapi kan kita selalu meminta kadang-kadang gak datang-datang. Minta mama dipanjangin usianya sehat terus juga tidak diberikan. Jadi gak bisa semua diwujudkan. Kalau diwujudkan kita manja. Dalam hidup ini kita cuma hanya diberi dan tidak mau memberi. Iya kan? Wow. Masa kita dilayanin terus, anak minta apa dikasih. Anak minta, nah apa kamunya? Nanti kamu gak dewasa. Gak ada menjalankan tahap-tahap pendewasaan diri. Dengan menghadapi tantangan rintangan dalam hidup. Bener gak sih? Betul. Ya kan kita gak bisa nyalakan Tuhan. Ya kan seberapa besar ya cocok waktu kamu. Ya saya akan berikan. Contohnya saya sekian tahun baru kayak 5 tahun belakang ini baru dapat internasional. Ya Tuhan tahu mungkin saya sudah siap waktunya. Bener gak sih? Ya kan jangan sampai saya jadi over, jadi sombong, jadi kayak merasa jadi super. Ya merasa jadi Tuhan. Yes. Itu. Jangan. Saya baru aja baca di Injil kemarin, kayaknya Yehezkiel 28 kalau gak salah. Pokoknya intinya adalah the money has gone to your head. Ketika uang itu sudah mulai masuk ke dalam diri seseorang dan ngerasa oke, gue udah punya uang, karena gue punya uang, gue punya kuasa. Dan akhirnya gualah Tuhan. Karena dia lupa. Dia lupa dan dia merasa dia bisa memiliki segalanya. Ya kan sama seperti berkarya Daniel. Jadi gini, kalau berkarya ini kan idealisnya kita. Betul. Ya di atas panggung. Kalau kita mikirin batasan uang gak jadi itu idealis. Betul gak? Itu semua pengaruh. Ya sama seperti manusia dengan uang. Ya itu berpengaruh tuh. Gitu. Jangan. Ini nih gue pengen ngomongin soal fashion ya. Gitu. What happened to fashion, Koyung? I'm so sorry. What happened to fashion? Fashion itu, saya ngobrol sama istri saya, Viola. Dulu kayaknya fashion itu, dulu tuh orang mungkin punya jas. Dia pakai jas itu terus-terusan. Dia kemana-mana pakai jas yang perempuan juga sebisa mungkin tampil se-elegan mungkin. Feminim banget. Feminim. Elegan, sampai muncul kata seksi. Oke. Seksi itu mungkin baru diciptakan kata-kata ini di tahun, 60-an kali ya. Dan awalnya karena ya kata seks. Hari ini saya ngelihat dunia fashion
udah tidak ada lagi yang namanya elegan, tapi lebih berfokus pada seksi Oke. gitu. Dan lebih parahnya lagi tentang brand, sehingga ada apa ya, kayak misalnya beberapa fashion yang semakin trashy ya, tapi brandnya bagus sehingga ya udah, yang penting gue Iya. yang penting gue pakai brandnya gitu kan. Ya. Em, ini lumayan twisted jadinya. Orang bisa jalan pakai piyama, Ya. tapi brand piyama bukan brand piyama ya, maksudnya brandnya Ya, Balenciaga gitu misalnya, atau yang terkenal lah. brand terkenal gitu, Yes. brand terkenal Givenchy atau apa gitu. Tapi dia ngerasa kayak dia udah nggak naro effort to look good atau Yes. tampil elegan, Cuman just a brand. tapi it's just a brand. Karena akhirnya kalau misalnya kita mentingin sebuah brand, yang ada kita tidak lagi melayani orang atau memberikan atau menghargai Ya. orang yang akan kita ketemuin, Ya. tapi lebih mencondongkan pride atau Kesombongan sebuah brand lah. kesombongan kalau misalnya gue bisa beli brand tersebut. Yes. Padahal it looks trashy. Yes. So what happened to fashion, Koyung? Gini. Wah, kalau ngomong fashion itu panjang ya. Wow, Ya. that's why we're here. Ya, gini. Fashion. Ya, kita kan dari dulu ya, kalau aku sih ngalamin kan sekitar 26-30 tahun ya. Kita sulit banget untuk belajar fashion. Selalu kiblat ke Eropa, Paris semuanya. Di sana tren orange, sini harus tren orange, ya kan? Tapi berkembang dengan waktu. Ya, ini namanya knowledge dan juga punya informasi yang banyak. Sehingga kita bisa banyak melihat karya-karya di dunia itu banyak aneka macam. Ya, sama sekarang sampai hari ini kan ya desainer segitu banyaknya di Indonesia, ya kan? Nah, kalau dibilang aturan siapa yang bisa disebut desainer atau tidak desainer itu kan belum ada tuh. Iya kan? Jadi semua saya yakin kembali pada diri kita sendiri bagaimana mau mengambil jati diri sebagai desainer fashion, menghargainya, menjaganya, ya kan? Dengan hati bahwa inilah fashion yang kamu berikan itu penuh dengan keindahan dan tanggung jawab. Ya kan? Mengenai brand-brand besar, ya memang sih kita kalah. Ya, kalau dulu orang tamu-tamu kita lah nggak mau bikin nama baju sama Indonesia, desain Indonesia. Selalu maunya dari luar. Itu sudah tertanamkan dari dulu. Of course. Ya, dari sekarang itu sulit ya. Tapi coba lihat sekarang. Sulit-sulit tapi berhasil. Tapi mengalami perjalanan yang panjang. Pastinya. Ya kan? Sekarang teman-teman di sana penuh. That's Jadi ya sudah bisa menghargai karya anak bangsa. Ya kan? Kalau brand-brand yang di luar itu ya memang kan sudah menanamkan sekian puluh tahun. Ya kan? Ya semoga kita juga bisa seperti itu. Ya kan? Nah kalau mengenai esensi desain, karya. Ya kan semua kembali ke desainernya. Bagaimana effortnya dia memberikan hati kamu dengan segi apa yang kamu berikan. Keindahan, kecocokan, iya kan? Ya seperti piyama, cocokan di kamar dong. Iya gak sih? Tapi kalau piyama sekarang kan udah eksistensi bisa dimasuk ke sosial media segala macam. Ya kalau dulu kan baju tidur ya taruhnya baju tidur. Bener gak sih? Celana pendek ya udah di rumah aja. Iya gak? Tapi sekarang sudah bebas. Bebas berekspresi tapi yang bertanggung jawab. Ya kan? Seperti hanya kayak Comme des Garçons robek-robek segala macam. Dulu mana boleh robek dipakai. Exactly. Orang tua gak boleh kasih kita pakai baju robek. Baju terbalik gak boleh. Ya kan? Tapi sekarang apa? Sangat luas sekali. Nah aku bilang ya gini. Kan ditanya nih what happening? Ya berkembang. Sangat berkembang tapi kadang-kadang berkembang jadi over. Berkembangnya ke arah yang tidak baik menurut saya. Karena kayaknya sekarang perempuan pun juga harus lebih terbuka. Ya kan, dengan potongan yang gue jadinya mungkin kedengeran kolot gitu ya. Tapi maksud gue. No. I agree with you. Really? Yes. Darling, inner beauty. There you go. Ya. Yes. Seksi jangan dibayangkan harus terbuka. Ya. Seksi bukan harus kayaknya nampakin body. No, seksi is inner. Aku lebih suka gitu. Jadi bukan berarti harus terbuka ya. Bentuk,
pakaiannya, jatuhnya bagus, rambutnya, make up-nya, total look-nya, cara jalannya, sikapnya. Buat saya sudah cukup seksi. Ya, ya. Classy, Yes. intelligent, dan it's, gak perlu lagi. Gak perlu kayaknya over, kayaknya harus open. Ya, Betul. ya. I agree. Oke. Kalau pandang saya seksi adalah inner beauty. Seksi itu Right. gak usah kamu harus terbuka, tapi kamu udah kelihatan bisa bawa diri ya. Ya. Lu gak bisa bilang kayaknya, gue kelihatan seksi tapi dia tutup tapi gak seksi. Gak bisa. Tapi harus sesuatu yang bisa dengar dari semuanya gerak-gerik dan total look. Inner beauty itulah yang akhirnya muncul. Yes. Ya, I like gitu. that. Koyong, thank you so much. Ini I love this discussion. Gue banyak belajar banget dan khususnya sama-sama. khususnya soal perseverance sih. Maksudnya proses ya. Bahwa kita nggak ngira. Jujur saya sendiri juga nggak ngira kayak ternyata tantangan-tantangan, rintangan yang udah dialamin sama Koyong sendiri itu cukup berat. Ya sampai bukan lagi ada berat. di titik ini gitu. Yeah. Bahkan tadi tuh ya ada yang nyontek, ada yang ngebajak, abis itu malah dibandingin, abis itu dijelek-jelekin. Iya. So I think kita pikir kayak wow, kayaknya cuma di sinetron aja, ternyata di dunia nyata. Real life. So Koyong, thank you so much. Thank you so much for coming. Kesempatannya. Terima kasih buat kerendahan hatinya udah duduk di sini dan ngobrol sama saya dan kita ada ini buat Koyong ya. Thank you. Bahkan aku ngelirik baju kamu tuh. Wow, dari desainer internasional loh ini. No. It's cute. Pintu. Bukan satu pintu. Exactly. Iya kan? Ya. Tapi bener loh. Aku kan gak nanya nih. Aku lihat nih. Hmm. Oh, banyak pintu. Apa sih maksudnya nih? Ini banyak rumah. Exactly. Iya kan? Jadi rumah ini yang ada di souvenir yang saya kasih ke Koyong. Gak perlu dibuka. Ini udah sama kok. Exactly. Jadi kita berharap banget supaya rumahnya Koyong di sini akan menerangi tetangga-tetangga yang lainnya. Jadi kalau misalnya dilihat itu logo, maksudnya kan. Logo kita kalau dari jauh kelihatannya kayak bohlam. Oh, terang. Exactly. Terang. Yes, bener loh. Kayak bohlam loh, bener. Dari satu rumah yang menerangi, akhirnya tetangga-tetangga kita yang berikan lainnya, itu dan dia akan berterang sendiri supaya semakin luas lagi memberikan cahaya itu. Itulah filosofi di balik Daniel tetangga kamu. Iya, bagus banget. Yes, gini, ya kan saya lihat pintu. Ya, rumah pasti ada pintu. Ya. Bagaimana kita memasuknya? Ya kita ketok. Ya, there you go. Iya kan? Ya, gitu. I love that. Koyong, thank you so much. Dan thank you. Kepada semua tetangga kita yang udah nonton, thank you banget. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Dan ingat, tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Bye guys.